Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habib. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan UPPJJ-nya di Padang dengan NIM 0509977798. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu membuat sebuah data R ke dalam MySQL atau MariaDB yang ada pada aplikasi XAMM dengan tabel dokter, pasien, administrasi pasien, dokter daftar, dokter amin, dan rincian atribut yang sesuai. Dan panduan pengerjanya melakukan setiap praktikum dengan mengacu pada panduan yang ada di e-learning. Sebelum itu kita lihat dulu soalnya. Di sini yang pertama yang kita mengerjakan adalah membuat diagram ini ke dalam MySQL. Kita langsung saja membuka MyExam. Oke, sebelum kita melakukan pengerjaan, kita menghidupkan dulu Apache-nya dan MySQL-nya. Oke teman-teman, sudah hidup dan saya akan menggunakan di PHP MySQL. Di sini kita pakai masuk ke dalam admin, otomatis akan membuat PHP MyAdmin. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah tabel yang dimana akan mengisikan beberapa di sini tabel dokter, administrator, daftar, dokter, pasien, dan pasien dokter. Kita langsung saja buat. Pertama di sini kita buat nama basisnya rumah sakit. Oke, pertama kita akan membuat nama tabelnya dokter saja. Oke, sudah terbuat tabel dari dokter. Di dokter ini memiliki item atau identity, yaitu ini tanggal lahir, nama dokter 1 2 3 4 5 6 7, ada 7, buat 3 lagi. Oke, nama ID dokter dengan panjang nilai 3, indeksnya primary. Oke, dan nama dokter dengan voucher 30, lanjut alamat dokter dengan voucher 100. Selanjutnya nama dokter, tanggal lahir, kita buat aja date, nomor HP, pacar 15, spesialis itu 30, juga waktu kerja bagusnya kerja juga voucher 100. Kita cek dulu teman-teman, sudah siap. Kita akan menyimpan. Ya, sudah keluar semuanya. Yang ID dokter menjadikan primary key atau occurrence. Dengan itu kita buat tabel lainnya. Teman-teman, sudah saya buat semuanya. Langkah berikutnya, setelah tabel tersebut selesai dibuat, maka harus membuat relasi untuk mempermudahkan dalam pembuatan relasi. Maka dalam ini akan melakukan pada halaman PHP admin, itu kita akan dengan cara pilih database rumah sakit pada menu seperti ini. Lalu kita akan membuat desainnya dulu. Lalu kita rapikan sesuai dengan denah di sini, administrator di tengah,
Oke, ini tampilan yang belum direlaksasi. Sebelum melakukan relasi, kita harus pengaturan foreign key terlebih dahulu. Ada file-file yang akan dijadikan foreign key seperti dokter admin, foreign key-nya ID dokter dan ID admin. Tabel daftar foreign-nya, di tabel daftar foreign-nya adalah ID patient, ID admin. Tabel pasien dokter foreign key-nya adalah ID dokter, ID pasien. Untuk melakukan foreign key, kita akan melakukan seperti kita akan masuk ke struktur sini dulu dan kita coba masuk ke dalam tabel ID admin administrasi ya. Nah, di sini di ID di dokter admin sebagai contoh, kita lihat dari dokter ini kita ubah indeksnya, katakan oke, akan menjadi pengaturan foreign key dan kita akan melakukan tabel lainnya semua. Oke teman-teman, setelah melakukan foreign key dan kita melakukan tahap selanjutnya yaitu kembali ke designer. Nah, ke designer kita akan menyimpan halaman ini dengan nama cerah ya. Sudah tugas data sistem pemasaknya. Selanjutnya kita akan memulai merealisasikan pilihan tabel dengan file primary key terlebih dahulu, lalu reference key, kemudian file progency. Misalnya di tabel pasien dokter kita susun dulu. Oke teman-teman, setelah kita susun sesuai dengan di sini, dan sekarang kita akan menghubungkan dengan cara melakukan realisasi, yaitu misalnya file pasien pada tabel pasien sebagai foreign key dan kemudian file ID pasien di tabel pasien dokter di sini menjadi sebagai references key. Kita langsung saja, caranya seperti ini. Kita hubungkan ke sini. Sini tidak bisa, berarti kita coba dulu di sini, ke sini. Kita akan membuat ini disket, ini juga disket. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menghubungkan semuanya. Di sini sebelum kita membuat yang tadi, di bagian sini saya lupa mengasih ini reference key. Kita masukkan dulu. Oke, teman-teman, sudah saya buat semuanya. Kita coba lagi, kalau sudah bisa. Nah, sudah keluar ya. Oke teman-teman, setelah kita menghubungkan ini, kita sekarang akan memasukkan daftar-daftar atau melakukan perintah insert, yang dimana kita akan memasukkan beberapa pasien di bagian sini. Cara ini kita langsung kan menambahkan sini, kosongkan dengan ID pasien 1 dan nama pasien, misalnya jenis kelamin L, kita kirim, jenis kelamin 1 kita kirim. Oke, kita tambahkan lagi.
Teman-teman, setelah kita menginsert dan kita lihat dulu bagian pasien, nah tertera di sini Dawayu Kenya Ibda Cynthia. Di sini kita coba hapus. Nah, di sini sudah ada tertera nama Wahyu Kenya Ibda dan Cynthia. Setelah memasukkan data ini, dan kalau ingin kita saring atau sorting, kita cari aja di sini, misalnya ketik saja satu, maka ini akan menyaring secara bersyarat itu hanya jenis kelaminnya satu. Kalau misalnya kita buat sesuai dengan alamat Padang saja, akan menyaring di alamat pasien ini sesuai dengan persyaratan tadi ya, maka dikelompokkan sesuai dengan jenis kelamin. Oke teman-teman, setelah sudah siap ini bagian sini, kita coba lagi di terminal sel. Kita buka dulu. Pertama kita akan mencoba masukkan ke dalam MySQL ya. MySQL menu. Oke, sudah masuk ke dalam MariaDB. Kita lihat dulu show data basis, akan keluar beberapa databases, dan databases kita sudah masuk ya teman-teman. Di sini kita buka dulu ini. Nah, sesuai dengan urutan di sini. Dan sekarang kita akan gunakan yang di rumah sakit. Oke teman-teman, kita buat lagi rumah sakit dan sudah masuk ke dalam tabel rumah sakit atau database rumah sakit, maka kita akan melihat tabelnya. Tables. Oke, tablesnya sudah masuk, sudah kita masukkan ke dalam tabel rumah sakit. Ada administrator, dokter admin, pasien dokter, dan tabel daftar sesuai dengan di sini. Dan kita coba akses di pasien. Kita masukkan perintah select yang merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Kita coba select mana from pasien. Akan keluar data pasien sesuai dengan ID, nama pasien, alamat pasien yang di sini di bagian sini. Nah, sini sesuai dengan urutan. Oke, kita lanjut di perintah soal selanjutnya. Kita coba menseleksi, menampilkan hanya beberapa tabel dengan cara select nama pasien, jenis kelamin, dari pasien di koma. Maka akan menampilkan dua tabel, yaitu nama pasien dan jenis kelamin sesuai dengan di sini. Dan kita lanjut panduannya. Kita akan melakukan select bersyarat tuh dengan cara mengetikkan select pasien, jenis kelamin dari pasien. Lanjut perintahnya ke jenis kelamin sama dengan misalnya 2, yaitu perempuan. Enter. Maka akan menyeleksi pasien yang berjenis kelamin perempuan, dan kita coba kalau jika berjenis kelamin laki-laki, jika rubah maka di sini sudah menjadi jenis kelamin laki-laki. Oke teman-teman, kita lanjut dengan perintah panduan lainnya, yaitu kita akan membuat fungsi matematika, yaitu untuk mengetahui banyak baris menggunakan fungsi count, sum menghitung total jumlah, min mencari nilai rendah, max mencari nilai tinggi. Rumus yang untuk fungsi itu menggunakan select fungsi matematika, nama file dari from tabel. Kita coba langsung di sini. Kita masuk kembali ke MySQL. Oke, kita masuk. Kita langsung buat select misalnya ID pasien dari tabel pasien. Maka akan menghasilkan 5, dan
karena ada 5 ID pasien. Ini misalnya kita coba hapus, kita coba refresh lagi, kita coba perintah yang tadi. Maka dari count dari ID pasien itu menghitung banyak baris, ada 4 baris. Dan kita coba perintah lainnya, select baris, menghitung total jumlah. Kalau sum gimana? Sum ada 10, berarti total jumlah yang di sini ya, ID pasien, jumlah dari ID pasien ini dia hitung tambah 2, 3, tambah 6, tambah 4 jadi 10. Oke, itu ya di bagian ID. Oke, kita lanjut dengan perintah yang ada di panduan selanjutnya, yaitu menggunakan select fungsi string. Fungsi string adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Fungsi string ini dapat dilihat pada tabel ini. Kita coba lihat hasilnya dulu gimana. Kita akan mengambil fungsi sesuai dengan karakter dalam string. Oke, kita coba dulu perintahnya. Select pasien, select alamat pasien dengan, coba kita buat kota. Berarti kita telepon pasien, kita ambil kota Medan yang muncul. Oh gitu. Dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lagi ini. Nah, berarti pengertiannya adalah kita ambil dari tabel pasien, kemudian ini kita ambil seleksinya dari alamat pasien yang ada 5 karakter yaitu Medan, maka akan muncul 1 karena pasien kita alamat pasien yang Medan cuma 1. Coba kita buat lainnya, misal sini kita buat coba PA, gak bisa. Oh, tetap bisa. Berarti yang di sini jika kita memasukkan 2 karakter PA di alamat pasien yang awalan hurufnya PA, maka akan dikeluarkan. Oke, kita lanjut dengan perintah selanjutnya, select between, yang perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Contohnya kita langsung saja, kita coba saja teman dia select from, terus gini where, perintahnya ID pasien between, kita coba 2 and 4. Gak bisa di sini kesalahan ini kita coba ini kesalahan center. Nah, di kesalahan saya di double T setelah ketik. Oke, dari 1 sampai 3 akan menampilkan antara dari urutan 1 sampai 3 dan maka juga akan masuk ke dalam nomor 2 yaitu kayaknya dari Medan. Dan kita coba lagi, coba yang dengan urutan lain, misalnya 2 by 4. Hasilnya nomor 3 juga akan mengikuti. Oke, perintah selanjutnya, select lab merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke, ini hampir sama dengan yang nih, sesuai dengan kata yang diinginkan, tapi kita tidak perlu mengisi karakter ini. Kita coba langsung saja, kita langsung percepat, select from pasien, alamat, kita membaca alamat pasien. Oke, perintahnya di sini mulai 1%. Oke, misalnya kita ambil barat ketutup. Oke, kita coba. Nah, dia akan mengambil data yang ada di alamat pasien yang memiliki kata barat di sini. Oke, kalau misalnya kita coba
Kita lanjut aja perintahnya dulu. Select order by. Fungsi order by ini merupakan perintah untuk mengurutkan data. Terdapat dua jenis dalam mengurutan data, yaitu naik dan menurun, ASC atau DSC. Rumus umum pengurutan data itu adalah select dari nama tabel, di order by kolomnya, baru masuk ASC atau DC. Kita lihat dulu, misalnya di sini urutan ID pasiennya kan 1 2 3 4, urutan dari kecil sampai yang besar, dan kita coba langsung select from pasien. Perintahnya di sini order by ID pasien DSC. Kita coba bentar. Susunannya dari awalnya dari yang kecil ke besar dan kembali ke 4 3 2 dan 1. Oke, kita lanjut perintah selanjutnya, select by group, yang berfungsi untuk mengelompokkan data yang menghilangkan data yang sama satu tabel. Umumnya select diambil dari from, dari tabel mana, group by nama kolom. Karena dari tugas yang kita lakukan dari awal banyak yang di sini, karena di sini yang kita inputkan hanya ini, selebihnya ada yang kosong belum diinput seperti ini. Maka kita langsung saja di sini kan teracak 1212 jenis kelaminnya, dan kita coba langsung saja select from pasien, group by jenis kelamin, kita enter. Maka di sini kan keluar jenis kelamin Bayu Padang 1 laki, dan ini di 2. Nah, di sini keluarnya seperti itu. Kita baca dulu pemahamannya. Menghilangkan data dalam satu barel. Berarti kalau jika data ini keluar, data ini kita kecilkan dulu. Nah, data ini sama dengan yang di atas jenis kelaminnya, maka akan menghilangkan data yang dalam satu tabel. Misalnya satu kan Wahyu, data pertamanya jenis kelamin 1, dan Ibra ini adalah jenis kelaminnya juga 1, karena sama maka tidak akan dibuat. Oke, kita langsung perintah selanjutnya, kita buat update. Adalah perintah untuk merupakan perubahan data. Contohnya di sini akan mengubah data nama Mira menjadi Mira Mariati. Nanti kita ambil data Cynthia aja, Cynthia. Jadi Cynthia Wulandari. Kita coba, perintahnya adalah update pasien, set nama pasien sama dengan Cynthia Wulandari. Oke, where dari ID pasien 5. Kalau di sana 5, kita coba di 4T2, kita cek dulu where ID pasien, nama pasien. Oke, kita enter. Maka kan mengonfirmasi oke dalam satu row-nya 1 mengganti 1, tidak ada kesalahan. Kita cek di sini, kita refresh. Nah, sini akan menjadi Cynthia Wulandari. Oke, dari namanya Cynthia menjadi Cynthia Wulandari. Perintah selanjutnya menghapus ini adalah perintah terakhir, yaitu perintah untuk menghapus data. Rumus umumnya adalah delete yang tabel mana, where nama valunik plus nilai. Sebagai contoh, kita coba ID pasien yang nomor 3 yang nama Ibra, dengan cara delete dari pasien where ID pasien yang urutan nomor 3 di koma. Maka akan mengkonfirmasi bahwa sudah dilakukan menghapus pasien yang ada di
ID row 3. Kita refresh ini maka akan hilang. Oke, mungkin itu saja pengerjaan tugas 2 basis data, yang dimana dapat disimpulkan bahwa kalau dibuka dari PHP MyAdmin ini mempermudah karena menampilkan visual, dan kalau buka terminal kelebihannya adalah kalau sintaksnya sudah tahu dan simple menurut saya dibandingkan dengan PHP MyAdmin, karena PHP MyAdmin banyak menu dan banyak fiturnya. Dan kesimpulan lainnya, kalau di dalam delete data pemerintahannya, di dalam panduannya, misalnya di bagian sini di where, di update, itu kalau misalnya hurufnya ada besar ada kecil itu tidak berpengaruh. Dan di bagian tabel join saya tidak bisa membuatnya karena mungkin di ID dokter, ID admin, dan ID tabel daftar mungkin belum diinput, maka akan terjadi error. Contohnya kita ambil perintahnya, sudah saya buat, kita ambil perintahnya dulu. Sini sudah saya ambil perintahnya. Nah, select, kita coba enter, maka dia tidak keluar karena persen sini tidak selaras karena ID dari dokter sini belum diinput. Dan kita coba dengan cara lain, misalnya menggunakan live join, kita enter langsung. Nah, di sini akan kelihatan waktu pemeriksaannya tidak muncul, resep tidak muncul, namanya tidak muncul. Kalau misalnya kita inputkan untuk pemeriksaan ini, maka dia akan muncul. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dan saya analisa. Mungkin kalau ada kekurangan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.